16. Ada yang berbeda dari diri Joanna. Dia semakin kuat dalam menjalani cobaan hidupnya tanpa bergantung pada siapapun. Seketika semua lamunan Joanna melebur saat bis yang dia tunggunya sudah berhenti tepat di depannya. Joanna segera menaiki bis yang hanya ada beberapa penumpang di dalamnya. Joanna berencana pulang ke kontrakannya. Ia ingin segera mengganti gaun yang masih melekat erat di tubuhnya. Gaun yang membuatnya merasa tidak nyaman dan terasa sesak mengikat tubuhnya. Joanna berjalan menelusuri gang sempit untuk sampai di kontrakannya. Joanna merebahkan tubuhnya di atas ranjang pagi itu, badannya teras lelah, matanya terasa berat karena semalaman tidak bisa terpejam sedikitpun. Alarm handphonenya berbunyi dibarengi dengan getaran yang terasa di samping kepalanya. Joanna segera mengangkat kepalanya yang masih terasa berat. Matanya masih setengah terpejam, namun dia memaksakan matanya untuk melihat layar handphonenya. Kesiangan lagi, gumam Joanna sambil beranjak dari ranjangnya menuju kamar mandi. Hari ini Joanna merasa terlahir kembali sebagai dirinya sendiri. Berpenampilan cuek dan seadanya, hari ini dia memakai jeans dan kemeja kotak-kotak berwarna gelap yang sudah ia kenakan di tubuhnya. Baju apapun yang Joanna kenakan ia masih terlihat cantik dan menarik. Joanna berjalan menelusuri gang sempit untuk keluar dari arah kontrakannya. Ia akan menemui Pak Sugandi hari itu. Joanna berjalan menelusuri pinggiran jalan raya menuju halte bis. Dia menaiki bis kota untuk sampai di rumah Tuan Sugandi yang terkenal angkuh dan kejam tersebut. Joanna berjalan mantap memasuki pekarangan rumah mewah di depannya. Beberapa kali dia menarik napas dalam mengusir semua rasa gelisahnya. Langkah Joanna terhenti ketika lelaki gemuk dengan kepala pelontos itu berdiri tak jauh dari pintu masuk. Sudah jadi pembangkang sekarang, umpat Tuan Sugandi. Tangannya bertolak pinggang, matanya membulat menatap Joanna yang masih berdiri di depannya. Saya kesini bukan untuk bekerja, melainkan untuk membayar bunga pinjaman yang saya pinjam. Joanna merogok saku celananya dan langsung mengeluarkan uang yang sudah dia siapkan sedari tadi. Ini uang 5 juta, untuk membayar bunga pinjaman saya beberapa hari ke depan, ujar Joanna dengan mata menyipit. Hahaha, aku yakin kesombonganmu tidak akan bertahan lama setelah uang yang kamu miliki lenyap tanpa sisa, ujar Tuan Sugandi sambil tertawa lebar. Ingat Tuan, hari ini sampai beberapa hari ke depan saya bukan budak Anda, jadi jangan pernah menghina atau merendahkan saya, Anda mengerti? Oke, fine. Kamu bisa bebas sementara. Namun saya yakin setelah ini kamu akan kembali menjadi budakku dan bertekuk lutut di hadapanku, ujar Tuan Sugandi sambil tertawa terbahak. Joanna semakin geram, tangannya mengepal kuat di pinggir jahitan celana jeansnya, giginya semakin merapat. Tanpa menunggu lama Joanna langsung membalikkan badannya lalu berjalan pergi dari hadapan Tuan kejam itu. Ia benar-benar muak harus berlama-lama di hadapan lelaki tua itu. Andai aku banyak uang, pasti aku sudah melempar uang yang banyak ke hadapan muka brengseknya, umpat Joanna sambil melangkah pergi dengan rasa jengkelnya. Joanna menaiki bis kota menuju rumah sakit. Beberapa hari ini Joanna merasa telah mengabaikan mamanya. Dia tidak bisa menemani Mama Shirley karena harus menyelesaikan semua urusannya. Joanna bisa bernapas lega karena mempunyai banyak waktu beberapa hari ke depan untuk menemani mamanya. Joanna berharap Elang tak akan menghubunginya beberapa hari ke depan. Jadi Joanna bisa fokus menemani Mama Shirley di rumah sakit. Joanna berjalan menuju lorong bangsal rumah sakit tempat mamanya dirawat. Jo, Dr. Darwin memanggilnya dari ujung lorong kamar bangsal. Joanna menoleh sebentar, lalu menghentikan langkahnya. Dr. Darwin berjalan mendekati Joanna. Ada kabar baik, ucap Dr. Darwin ketika sampai di dekat Joanna. Kabar baik apa? Tanya Joanna sambil mengernyitkan keningnya. Mama Shirley akan segera dioperasi, ujar Dr. Darwin sambil tersenyum. Oh, ya, apakah sudah boleh dilakukan operasi? Keadaannya sudah membaik, Jo. Saya pikir ini waktu yang tepat agar Mama Shirley segera dioperasi. Joanna menundukkan kepalanya, rasa senang, sedih dan khawatir semua berkumpul menjadi satu di hati terdalamnya. Besok jadwal operasinya. Berdoa ya, Jo, biar operasinya berjalan lancar. Dr. Darwin menatap Joanna, ia bisa merasakan perasaan yang dirasakan Joanna saat ini, ingin sekali dia memeluk wanita itu untuk menenangkan hatinya. Namun saat ini Dr. Darwin tak mempunyai hak untuk melakukan itu. Hubungan mereka saat ini hanya sebatas dokter dan keluarga pasien. Tentu, terima kasih Dr. Darwin,
jawab Joanna berusaha tersenyum dan tegar di hadapan Dr. Darwin. Aku permisi, sambung Joanna sambil membalikkan badannya. Maafkan aku Joanna, dulu aku pernah pergi dan menghilang tanpa kabar, gumam Dr. Darwin dengan penuh penyesalan. Dr. Darwin kembali berjalan meninggalkan lorong bangsal ruang perawatan tersebut menuju ke ruangan kerjanya. Sementara itu, Joanna berjalan memasuki kamar perawatan tempat mamanya dirawat. Mama, panggil Joanna sambil memeluk mamanya yang masih terbaring di ranjangnya. Mama Shirley membalas pelukannya, dan berusaha tersenyum ketika berhadapan dengan anak gadisnya. Kamu kemana saja, Jo? Semalaman Mama menunggumu. Mata Mama Shirley berkaca-kaca, rasa kecewanya terlihat jelas dari raut wajahnya. Maaf, Ma. Aku harus bekerja sampai larut malam, jadi aku pulang ke kontrakan, jawab Joanna sambil menggenggam jemari tangan mamanya. Mama sudah makan? Tanya Joanna, berusaha mengalihkan pembicaraannya. Mama Shirley hanya mengangguk pelan. Aku bawa buah apel kesukaan Mama, aku kupas ya. Joanna mengambil satu buah apel dari dalam tempat yang dia bawa, lalu mengupasnya perlahan. Jo, apa tidak sebaiknya Mama pulang? Mama sudah baikan sekarang. Pinta Mama Shirley tiba-tiba. Joanna menghentikan aktivitas tangannya yang masih sibuk mengupas buah apel merah. Matanya beralih menatap Mama Shirley. Mama besok akan segera dioperasi, ujar Joanna tiba-tiba sambil menatap lurus mata Mama Shirley. Tapi bagaimana kamu bisa mendapatkan uangnya, Jo? Biaya operasi tidaklah sedikit. Air mata Mama Shirley seketika menggenang, rasa bersalah selalu muncul tatkala dia mengingat perjuangan Joanna untuk mendapatkan uang agar dirinya bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Mama tak usah memikirkan hal itu, yang penting Mama bisa sembuh. Joanna menggenggam tangan Mama Shirley berusaha memberinya kekuatan dan keyakinan, matanya beralih menatap kepala Mama Shirley yang sudah tak ada satupun rambut yang tumbuh di kepalanya, akibat kemoterapi beberapa bulan yang lalu. Aku sudah mendapatkan uangnya, besok Mama akan segera dioperasi, ujar Joanna lagi. Bersambung, Mama Shirley tertunduk lemah, butiran air matanya mulai berjatuhan tanpa bisa ia tahan. Sudah, Ma. Joanna memeluk mamanya dengan erat. Tangisan Mama Shirley pecah saat itu juga, dia menangis sesenggukan di pelukan Joanna. Joanna menemani Mama Shirley siang itu tanpa diganggu siapapun. Dia hanya ingin menghabiskan hari itu bersama Mama Shirley. Sudah malam, Mama istirahat ya, Mama harus fit karena besok jadwal operasi Mama, ujar Joanna sambil menarik selimut untuk menutupi sebagian tubuh mamanya. Mama takut, Jo. Mama Shirley menggenggam tangan Joanna dengan erat, matanya terlihat cemas. Mama harus tenang, ya, biar operasinya berjalan lancar dan Mama bisa sembuh lagi. Joanna berusaha menepis kekhawatiran mamanya. Joanna berusaha kuat dan tegar di hadapan Mama Shirley. Walau hatinya sangat amat khawatir menghadapi jadwal operasi mamanya besok pagi. Tetaplah di samping Mama, jangan tinggalkan Mama sampai operasinya selesai, pinta Mama Shirley menatap dalam mata Joanna. Tentu, Ma. Mama jangan khawatir, aku tak akan pernah meninggalkan Mama sampai operasinya selesai, jawab Joanna sambil kembali memeluk mamanya. Sebaiknya Mama tidur sekarang, sudah larut, pinta Joanna. Mama Shirley hanya mengangguk pelan kemudian berusaha memejamkan kedua matanya. Joanna masih memperhatikan wajah lelah mamanya. Wajah yang sangat memprihatinkan karena harus menanggung penderitaan beberapa tahun terakhir ini akibat penyakit yang dideritanya. Joanna menarik napas beberapa kali, dia merasa sedih karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mamanya. Bahkan sekarang mamanya harus dirawat di ruang perawatan bangsal yang berjubel dengan pasien lainnya. Joanna melepaskan tangan mamanya yang masih memegang erat jemari tangannya. Kini Mama Shirley sudah benar-benar terpejam dan tertidur dengan tenang. Joanna kembali membenarkan selimut untuk menutupi tubuh mamanya. Ia berjalan keluar dari ruangan rawat inap mamanya. Joanna tak bisa memejamkan matanya, padahal matanya terasa berat bahkan seluruh badannya terasa sakit dan pegal. Joanna berjalan-jalan di sekitaran taman rumah sakit untuk mengusir rasa penatnya. Suasana di sana tidak terlalu ramai, hanya beberapa orang yang berlalu lalang dan duduk di bangku taman rumah sakit. Joanna duduk di sebuah kursi panjang, matanya lurus menatap lampu taman yang menyala redup namun terasa tenang dan damai jika melihatnya. Joanna menoleh pada asal suara yang memanggilnya dengan jelas. Kamu di sini. Dr. Darwin sudah berdiri di hadapan Joanna. Dr. Darwin lagi apa di sini?
Tanya Joanna terperanjat, kedua alisnya mengernyit menatap tajam mata Dr. Darwin. Sebelum menjawabnya, Dr. Darwin duduk di kursi panjang di samping Joanna. Aku baru selesai memeriksa pasien, baru mau pulang dan lihat kamu di sini, jawab Dr. Darwin. Panggil aku Darwin saja, ini sudah di luar jam kerjaku, sambung Dr. Darwin. Joanna kembali menatap lampu taman di depannya. Kamu tetap dokter yang menangani mamaku, jadi aku akan tetap memanggilmu, Dr. Darwin, tegas Joanna. Baiklah, jika itu membuatmu nyaman, jawab Dr. Darwin. Sudah malam, sebaiknya kamu pulang, bukannya besok kamu akan melakukan operasi pada mamaku. Aku tak mau sampai kamu lalai karena kurang istirahat, jelas Joanna dengan suara datar. Iya aku tahu, tapi Jo. Dr. Darwin menatap Joanna dari arah samping. Maafkan aku, Jo. Dr. Darwin menundukkan kepalanya. Maaf untuk apa? Joanna menatap heran Dr. Darwin yang tertunduk di sampingnya. Dulu aku meninggalkanmu karena ada alasannya. Aku minta maaf, Jo. Aku menyesal. Suara Dr. Darwin terdengar parau. Kita sudah hidup di masa sekarang, aku pikir kita tak usah membahas lagi masa lalu. Hiduplah dengan tenang dengan urusan kita masing-masing, Dr. Darwin, tegas Joanna. Tatapannya semakin tajam melihat Dr. Darwin yang masih belum berani mengangkat kepalanya. Tetap saja aku tidak bisa merasa tenang, bahkan sampai saat ini aku belum bisa melupakanmu, Jo. Joanna mengalihkan tatapannya, senyum pedih tersungging di bibirnya. Ucapan itu aku butuhkan beberapa tahun yang lalu saat aku merasa terpuruk sendirian. Saat ini aku tidak butuh lagi kata-kata itu, ujar Joanna dengan kecewa. Dulu aku pengecut karena aku tak punya apa-apa untuk tetap bertahan di sampingmu, tapi sekarang aku sudah membuktikan kalau aku lelaki berguna dan bisa menghasilkan banyak uang. Aku tidak butuh kepastian itu sekarang, hatiku sudah lama kaku, bahkan aku juga tidak tahu apa aku akan percaya lagi dengan cinta atau tidak, ucap Joanna tanpa ekspresi. Hatinya seakan mati rasa untuk membahas cintanya lagi bersama Darwin. Semua seolah terkubur bersama keterpurukan yang dialami beberapa tahun terakhir ini, ketika Darwin pergi tanpa kabar apapun. Sudah malam, aku permisi, pamit. Joanna segera berdiri dari tempat duduknya. Darwin segera meraih tangan Joanna lalu menggenggamnya dengan erat. Joanna terdiam, langkahnya terhenti. Joanna masih berdiri membelakangi Darwin. Joanna tak ingin kembali ke masa lalunya yang sangat menyakitkan untuknya. Maafkan aku, Joanna, pinta Dr. Darwin dengan penuh penyesalan. Tangannya masih menggenggam erat jemari tangan Joanna. Kamu lebih sukses sekarang, kamu bisa dengan mudah mendapatkan wanita yang lebih berguna daripada aku, ujar Joanna dengan pandangan lurus. Aku mau kamu, bukan orang lain. Tangan Joanna terasa dingin ketika air mata Darwin menetes menyentuh jemari tangannya. Tolong lepaskan tanganku, pinta Joanna yang masih berusaha tenang. Maaf, Jo, ucap Dr. Darwin lagi. Ia seakan belum tenang sebelum Joanna memaafkan semua kesalahannya di masa lalunya. Lepaskan tanganku, pinta Joanna lagi dengan nada tinggi. Joanna berusaha menepiskan tangannya, namun Darwin kembali menggenggamnya. Dia seakan tak ingin melepaskan Joanna seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Kamu bisa marah kepadaku, Jo. Jika mau kamu boleh menghajarku sesuka hatimu, aku lebih menderita jika kamu diam, seolah baik-baik saja dan tidak memperdulikan semua yang aku lakukan padamu dulu. Joanna membalikkan badannya, matanya menatap tajam mata Dr. Darwin yang masih berurai air mata. Suasana malam yang sudah sepi dan remang-remang membuat para pengunjung rumah sakit tidak terlalu memperhatikan kejadian antara Joanna dan Dr. Darwin. Kita sudah selesai, aku tidak membencimu. Bersikaplah sebagai dokter kepada keluarga pasien tidak lebih. Joanna berusaha melepaskan tangannya. Aku tidak bisa, Jo. Aku tak bisa melupakanmu. Maaf, aku harus segera pergi. Joanna berbalik lalu melangkah pergi menjauhi Darwin yang masih menangis di bangku taman rumah sakit. Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa memilikimu, Darwin, ucap Joanna dalam hatinya. Darwin terlalu pengecut. Alasan meninggalkan Joanna ketika itu sungguh sangat menyakiti hati Joanna. Bahkan Joanna tak pernah membebankan Darwin dengan alasan keuangan. Joanna terlalu trauma untuk menerima Darwin seperti dulu lagi. Ia memilih sendiri dan lebih fokus pada kesehatan Mama Shirley. Bersambung 18. Joanna memasuki kamar rawat inap mamanya, lalu berusaha memejamkan matanya di samping Mama Shirley.
Pagi itu, Mama Shirley mulai memasuki ruang operasi. Tangannya melambai pada Joanna ketika ranjang yang dia tiduri didorong masuk oleh seorang perawat. Joanna membalas lambaian tangan Mama Shirley dan berusaha tersenyum. Hatinya takut dan khawatir ketika Mama Shirley mulai memasuki ruangan menakutkan itu. Lampu indikator kamar operasi mulai menyala, menandakan proses operasi segera dimulai. Joanna terdiam di luar ruangan, langkahnya memutari sekitaran ruang tunggu di depan kamar operasi untuk menghilangkan rasa takutnya. Panjatan doa tak pernah berhenti keluar dari mulutnya. Sesekali matanya melihat lampu indikator kamar operasi yang masih menyala terang. Ia berharap lampu indikator itu akan segera padam seiring selesainya proses operasi. Getaran telepon terdengar jelas di atas tempat tidur kamar hotel. Elang segera bergegas mengambil handphone yang ia simpan di sembarang tempat di atas ranjangnya. Elang tersentak ketika nama Miranda muncul di layar handphonenya. Elang terdiam sejenak, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat telepon dari Miranda. "Kenapa, Mir?" "Elang, aku minta maaf." Suara Miranda terdengar memelas. "Minta maaf kenapa, Mir?" tanya Elang dengan suara datar. "Gara-gara aku kamu jadi jauh dari keluarga kamu." Suara Miranda semakin melemah dan terdengar parau. "Mir, kamu menangis." Miranda terdiam tak menjawab pertanyaan Elang. "Semua bukan salahmu, Mir." Elang berusaha meyakinkan Miranda. Entah kenapa sampai saat ini Elang tak bisa membenci Miranda. Bahkan dia selalu saja menuruti apa yang dikatakan perempuan itu, walau kini hubungan mereka bukan sepasang kekasih lagi. "Tetap saja, aku jadi tidak enak hati pada keluargamu," ujar Miranda dengan terisak. "Jangan menangis, Mir. Dari dulu aku tidak bisa melihat kamu menangis. Jangan pikirkan hal ini, aku hanya butuh waktu, suatu saat aku akan kembali pada keluargaku." "Sampai kapan kamu akan seperti ini dan kapan kamu akan pulang?" tanya Miranda. "Setelah aku bisa berlapang dada dan menerima semuanya," jawab Elang. "Tapi aku tak mau hubunganmu dengan Mas Rangga jadi tak akur seperti ini. Aku butuh waktu, Mir." "Sampai kapan?" "Aku ingin kita bertemu secepatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Besok siang kita bertemu di coffee shop di pinggir Red Hotel jam 3 sore. Aku akan ajak Mas Rangga juga." "Tapi, Mir, tidak ada alasan, kamu mau lihat aku sedih terus?" rengek Miranda. "Baiklah." Elang mengakhiri sambungan teleponnya. Dari dulu Elang tak bisa menolak apapun kemauan Miranda. Wanita itu selalu teristimewa di hatinya. Bahkan di saat dia meninggalkannya, Elang tak bisa sedikit pun membencinya. Elang menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur. Keinginan Miranda sangat sulit ia wujudkan, namun perempuan itu terus merengek membuat Elang tak berdaya untuk menolaknya. "Sepertinya aku harus mengajak Joanna juga, biar aku tidak terlihat bodoh, bahkan di saat mereka berdua sedang berbahagia. Aku tak ingin mereka melihatku terpuruk seperti ini," gumam Elang sambil melihat langit-langit kamarnya. Elang meneteskan air matanya tatkala ingatannya kembali pada kejadian beberapa waktu yang lalu. Flashback. "Sudah aku bilang, Miranda akan menjadi pendampingku," tegas Elang pada Rangga ketika Rangga bersiap pergi ke Kanada untuk kuliah di sana. "Yakin, aku pasti bisa mendapatkannya ketika aku sudah bisa menjadi orang hebat," ujar Rangga yang masih sibuk mengemas barang-barangnya ke dalam koper. "Tak akan kubiarkan kamu merebutnya, sudah jelas-jelas Miranda memilih berpacaran denganku. Statusmu hanya pacaran, kalian belum menikah." Rangga tak ingin kalah dari adiknya. "Lihat dirimu, kamu hanya hidup seperti ini tanpa ada tujuan, suatu saat Miranda akan berpaling dan lebih memilihku." Rangga kembali menoleh Elang yang masih berdiri di sampingnya. "Coba saja kalau kau bisa, aku tak akan melepaskannya," tantang Elang dengan sinis. Miranda, Elang dan Rangga berteman sejak kecil, mereka berteman akrab. Namun cinta segitiga muncul di antara ketiganya. Miranda anak dari rekan bisnis keluarga Harjaya, kakek dari Elang dan Rangga. Kebersamaan mereka berlanjut hingga mereka beranjak dewasa, benih-benih cinta pun muncul di antara ketiganya. Namun siapa sangka, jika cinta itu membuat hubungan adik dan kakak itu meretak dengan adanya Miranda di antara mereka. Hingga Miranda memutuskan untuk menerima Elang sebagai kekasihnya, karena dia tahu Rangga akan melanjutkan kuliahnya di Kanada. Miranda tak bisa berpacaran jarak jauh, dia membutuhkan kasih sayang secara nyata dari pasangannya. Namun kegetiran itu Elang rasakan setelah kehadiran sang kakak sepulang dari kuliahnya di Kanada. Semua kacau,
ketika Miranda memutuskan hubungan dengan Elang secara sepihak. Elang, maaf, sepertinya kita hanya cocok sebagai adik dan kakak saja. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Miranda. Elang berusaha memohon bahkan berlutut di kaki Miranda, namun wanita itu tetap tak menggubrisnya, dia tetap ingin hubungan mereka berakhir. Kepahitan hidup Elang semakin menjadi tatkala Miranda memberitahunya jika dia berpacaran dengan Rangga, kakaknya sendiri. Elang ingin marah dan menyalahkan Miranda, namun ia tidak bisa melakukannya. Mulutnya seakan bungkam di hadapan wanita itu. Bahkan hanya kata selamat yang terucap dari bibirnya, walau hatinya hancur, sehancur-hancurnya ketika itu. Semua lamunan masa lalu Elang melebur seketika, tatkala bunyi ketukan pintu kamar hotelnya terdengar jelas dari arah luar. Elang segera beranjak dan membuka pintu kamar hotelnya perlahan. Matanya menatap lurus pelayan hotel yang berdiri di depan pintu kamarnya. "Sarapannya sudah siap, Tuan. Mau diantar ke kamar atau Anda makan di bawah?" tawar pelayan itu sambil membungkukkan sedikit badannya dengan hormat. "Aku makan di bawah saja," jawab Elang datar. "Baik, Tuan. Nanti saya akan siapkan meja khusus untuk Anda." Pelayan itu mundur perlahan lalu pergi dari hadapan Elang. Elang masih menggunakan baju dan kaos seadanya, dia tidak begitu peduli dengan penampilannya, berbeda dengan Rangga kakaknya yang lebih suka mengikuti tren fashion yang kekinian. Elang menaiki lift menuju lantai bawah untuk sarapan pagi itu. Semua pegawai hotel tertunduk hormat saat berpapasan dengannya. Semua pegawai hotel tahu, jika Elang adalah anak pemilik hotel bintang 5 Red Hotel tempat mereka bekerja. Elang disambut salah satu pelayan hotel saat kedatangannya di lobi hotel. "Tempat sarapannya sudah saya siapkan, Tuan," ujar pelayan hotel sambil menunjuk meja khusus yang sudah disiapkan untuknya. "Baik, terima kasih," jawab Elang singkat. "Hai, bro." Salah seorang pengunjung hotel menghampiri Elang yang sedang asyik menyantap makanan di depannya. Bersambung. "Hai, bro." Salah seorang pengunjung hotel menghampiri Elang yang sedang asyik menyantap makanan di atas meja di depannya. Elang menoleh lelaki yang sudah berdiri di depannya. "Hai, Tama." Senyuman tersungging di bibirnya ketika melihat Tama, sahabat dekatnya semasa kuliah dulu. "Apa kabar, Elang?" "Baik, Tam. Kamu ngapain di sini?" Mereka berdua saling bersalaman, setelah hampir 1 tahun tidak bertemu. "Kebetulan aku ada rapat siang ini bersama klien di hotel ini," ujar Tama. "Duduk, Tam." Elang menunjuk kursi yang ada di depannya. "Tapi aku gak bisa lama, sebentar lagi rapat dimulai." Bagaimana Miranda, kamu sudah menikah dengannya?" tanya Tama tiba-tiba. Tama sangat tahu kisah cinta mereka berdua, berhubung Miranda dan Elang berkuliah di tempat yang sama dengan Tama. Elang terdiam, entah kenapa batinnya terasa sakit tatkala ada orang yang membahas bahkan menanyakan hubungannya dengan Miranda. Luka lama itu bagai terkuak kembali ketika Elang ingin menutupnya rapat-rapat. "Kita sudah putus, Tam." Seketika Tama terdiam, raut wajahnya berubah jadi canggung. "Maaf, aku gak tahu," ujar Tama merasa bersalah. "Santai aja." Elang berusaha melebarkan bibirnya, rapat sepertinya akan segera dimulai. Tama melihat jam tangan warna hitam di pergelangan tangannya. "Aku duluan ya, Elang," sambung Tama sambil berdiri dari tempat duduknya. "Oke. Nanti kapan-kapan kita ngopi bareng." "Iya. Nanti aku hubungi," ujar Tama sambil pergi meninggalkan Elang. Elang hanya mengangguk pelan sambil melebarkan bibirnya. Elang meletakkan sendok dan garpunya di atas meja, nafsu makannya seketika menghilang, padahal dia baru memakan beberapa suap nasi, bahkan sebelumnya perutnya terasa sangat lapar. Perbincangannya dengan Tama sangat mengganggu isi kepalanya. Walaupun pembahasan itu sekilas menanyakan sosok Miranda, tetap saja mengingatkan Elang akan wanita itu. "Hufet, sial, kenapa Tama membahas Miranda, saat moodku bagus?" gerutu Elang sambil pergi meninggalkan meja makannya. Elang kembali menuju kamar hotelnya. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil melihat layar handphonenya. Ia teringat Joanna, dia segera menghubungi wanita itu untuk mengajaknya pergi pada undangan Miranda di coffee shop tak jauh dari hotelnya. Elang masih tidak mengerti apa rencana Miranda yang ingin mempertemukannya dengan Rangga di saat hubungan keduanya sedang tidak baik. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan, cobalah beberapa saat lagi." Elang beberapa kali menghubungi nomor handphone Joanna, namun hanya sautan itu yang keluar dari speaker handphonenya.
Sial. Apa dia mau coba-coba kabur? Gerutu Elang sambil melempar handphonenya ke sembarang tempat di atas ranjang yang dia tiduri. Kamu pikir kamu bisa lepas dari kejaranku? Setelah mengambil uangku, gumam Elang dengan jengkel, matanya membulat sempurna melihat langit-langit kamarnya. Sementara itu di rumah sakit tempat Mama Shirley dirawat, Joanna masih mondar-mandir di depan pintu kamar operasi. Hampir 2 jam lamanya, dia berdiri di depan pintu itu tanpa duduk sedetik pun. Kecemasan sangat tampak di wajahnya, lalu membanjiri seluruh tubuhnya. Beberapa kali pula Joanna bergumam, memanjatkan doa pada Sang Pencipta agar diberi kelancaran untuk mamanya yang sedang menghadapi operasinya saat ini. Joanna mendongakkan wajahnya melihat lampu indikator kamar operasi yang masih saja menyala terang. Joanna menarik napas beberapa kali. Waktu pelaksanaan operasinya lebih lama dari perkiraan yang sudah dijelaskan Dr. Darwin. "Mah, pasti Mama kuat. Bertahan Ma, aku membutuhkan Mama," ujar Joanna sambil mengusap wajahnya. Joanna tersentak, ketika lampu indikator kamar operasi itu mulai padam, rasa senang bercampur khawatir mulai menyelimuti isi hatinya. Joanna segera mendekati pintu ruangan itu, menantikan seseorang keluar dari sana dan memberinya kabar baik. Dr. Darwin membuka pintu kamar operasi lalu keluar dari ruangan itu. "Bagaimana keadaan mamaku, Dr. Darwin?" tanya Joanna dengan cemas. "Berdoa saja ya, Jo. Mama Shirley masih belum sadar. Lalu operasinya sudah aku lakukan, kanker telah menggerogoti rahimnya, melebihi dugaanku." Dr. Darwin tertunduk lesu, dia tidak terlalu banyak bicara. Lalu, kedua alis Joanna mengkerut, menantikan kelanjutan jawaban dari lelaki di depannya. "Berdoa saja, kita hanya bisa berusaha namun Tuhan yang menentukan. Sekarang Mama Shirley masih diobservasi, aku mau ke ruanganku dulu sebentar ya, Jo." Dr. Darwin meninggalkan Joanna, wajahnya terlihat kusut dari biasanya. Joanna semakin merasa cemas, dia khawatir pada kondisi mamanya saat ini. Seorang perawat keluar dari ruangan kamar operasi tersebut. Joanna segera menghampiri perawat tersebut. "Bagaimana dengan Ibu Shirley, Suster? Kondisinya belum stabil, nanti Ibu bisa menemui Ibu Shirley setelah beliau sadar, sekarang masih diobservasi dulu," ujar perawat itu. Joanna hanya mengangguk, kakinya terasa lemas, dia berusaha berjalan menuju kursi ruang tunggu yang ada di samping ruang operasi. Joanna menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, tangannya bergetar, wajahnya tiba-tiba memucat. Seorang perawat berlari keluar dari kamar operasi, Joanna yang melihatnya semakin panik. Ingin sekali dia menerobos masuk ke dalam kamar operasi tapi ia berusaha menahannya. Karena takut mengacaukan tindakan yang sedang dilakukan oleh tim medis di kamar operasi. Perawat itu kembali dengan Dr. Darwin yang berlari menuju kamar operasi. "Ada apa Dr. Darwin?" tanya Joanna dengan panik ketika melihat Dr. Darwin tiba-tiba berlari menuju ruangan itu. "Mama Shirley kritis, kamu tunggu sebentar di sini, Jo." Dr. Darwin segera masuk ke dalam kamar operasi. Joanna semakin cemas, tangan dan kakinya semakin bergetar bahkan melemas dengan sendirinya. Joanna berjalan terlatih menelusuri tembok untuk menyangga tubuhnya yang lemas tanpa tenaga. Setelah setengah jam di dalam kamar operasi, akhirnya Dr. Darwin membuka pintu kamar itu. Joanna berlari mendekati Dr. Darwin, setelah melihat laki-laki itu menyembul di pintu kamar operasi. "Bagaimana dokter?" tanya Joanna yang sudah tidak karuan, wajahnya memucat, matanya sayu melihat tajam Dr. Darwin. "Maaf, Jo, maksudnya apa?" Mata Joanna membulat menatap Dr. Darwin penuh curiga. Dr. Darwin menundukkan pandangannya. "Aku gagal, Jo. Mama Shirley." Suara Dr. Darwin terbata dan terhenti. "Mamaku kenapa?" teriak Joanna semakin mengeras, matanya semakin melebar. "Mama Shirley meninggal, Dek." Semua isi dunia terasa runtuh, ucapan itu bagaikan hantaman keras yang menghimpit dada Joanna, menyesakkan dadanya yang semakin lama semakin kuat. "Bagek." Dengan refleks tangan Joanna memukul dada Dr. Darwin. "Kamu sudah berjanji akan melakukan yang terbaik," ucap Joanna menatap lurus mata Dr. Darwin. Matanya memerah, semua kemarahannya mendidih di atas kepalanya. "Aku sudah berusaha, Jo. Sudah aku katakan operasi ini di luar dugaanku," ujar Dr. Darwin berusaha menjelaskan. Walaupun rasa bersalah itu semakin besar tatkala dia tak bisa menyelamatkan nyawa mamanya Joanna, perempuan yang ia cintai. Bersambung.